Mau ngonten, live streaming, mau cover lagu, mau karaokean, udah nggak perlu pakai alat yang mahal-mahal. Cukup pakai sound card VA8 Plus saja, harga murah, kualitasnya nggak murahan. Sekarang, BH Korslet, kalau untuk live streaming, karaokean, cover lagu, cukup pakai VA8 Plus yang dari TAF Studio, kualitasnya bagus, nggak kalah dengan sound card mahal, bisa dihubungkan ke media apa aja. Seperti speaker aktif, mixer ampli, laptop, gitar, handphone, dan lain-lain. Ingat ya, berkualitas itu nggak harus bikin dompet terkuras. Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 586. Setelah berciuman cukup lama, Chen Ce akhirnya menarik Culianyi. Saat ini, wajah mungil Culianyi sudah memerah dan panas. Dia tampak sangat menggoda, seperti apel merah, menunggu Chen Ce mencicipinya. Chen Ce bahkan lebih sombong lagi saat dia menyeka sudut mulutnya yang terkena ludah Culianyi dan tertawa terbahak-bahak. Lihat, anak serigala. Bibir kecil Jenderal Tentara Harimau Darah Culianyi sangat harum. Kalian sekumpulan sampah hanya bisa menonton. Hahaha. Kata-kata itu dengan serta-merta menyulut tong mesiu milik kavaleri serigala. Apa-apaan, orang ini berani sekali menodai dewiku. Jika aku tidak membunuh orang ini, aku tidak akan menjadi manusia. Saudara-saudara, maju terus. Serang, bunuh, serang menara kota, tangkap Culianyi hidup-hidup, gantung bajingan kecil ini dan kuliti dia hidup-hidup. Bunuh, bajingan ini berani mencium dewiku di depan banyak orang, menciumnya. Aku harus membunuhnya, Itu Culianyi, bajingan, kau berani menyerangnya, kau pasti mati, benar-benar mati. Pasukan kavaleri serigala mulai menyerang dengan tidak teratur, yang benar-benar menggagalkan rencana serigala merah. Melihat kerumunan itu bergejolak, serigala berbintik merah hanya bisa diam-diam mengutuk Chen Ce karena menjadi orang yang tidak berguna. Dalam situasi ini, jika dia secara paksa menekan dorongan serigala, maka pukulan terhadap moralnya sendiri akan sangat parah. Oleh karena itu, serigala merah hanya bisa memanfaatkan situasi dan membiarkan seluruh pasukan melancarkan serangan ke kota Yanyun. Namun, serigala berbintik merah masih memiliki banyak kendali atas pasukannya sendiri. Bahkan saat menyerang, mereka melakukannya dengan kecepatan mereka sendiri. 2.000 prajurit kavaleri serigala pertama menyerang secara merata ke beberapa titik lemah di tembok kota. Semua orang sangat akrab dengan kekuatan masing-masing, dan kavaleri serigala secara alami mengetahui di mana titik lemah tembok kota barat, jadi mereka menyerang dengan cara yang sangat teratur. Mereka datang, hahaha, anak serigala ini benar-benar tidak tahan dengan provokasi. Sayang, daya tarikmu sungguh luar biasa. Hahaha, ayo, aku akan menghajar mereka habis-habisan. Mereka juga menyerbu kota Yanyun untuk membunuh Culianyi hidup-hidup. Ini untuk memberi mereka muka. Saudara-saudara, bersiaplah untuk bertempur. Chen Ce memberi Culianyi ciuman menjijikkan lainnya sebelum memimpin anak buahnya untuk bersiap bertempur. Culianyi menjilat sudut mulutnya dengan lidahnya, lalu menatap Zhou Heng sambil tersenyum masam. Zhou Heng terbatuk dan berkata, "Anak muda, itu normal." "Ya, itu normal. Apa sih yang normal tentang ini? Bagaimana Anda bisa menggunakan istri Anda sendiri untuk membangun sarang?" Zhou Heng telah berada di medan perang selama lebih dari 20 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat strategi perang seperti ini. Itu di luar imajinasinya. Ketika pasukan kavaleri serigala menyerbu, irama pasukan keluarga Chen dan pasukan macan darah sama, keduanya bersiap menyerang terlebih dahulu. Akan tetapi, yang membedakannya adalah serangan jarak jauh pasukan macan darah tidak lain hanyalah beberapa busur dan anak panah, beberapa batu, minyak tanah yang terbakar, dan sebagainya. Karena jaraknya, anak panah dan metode serangan lainnya tampak agak jarang. Meski efektif, pengaruhnya tidak terlalu besar. Senjata mereka menyerang dengan jarang, dan pasukan kavaleri serigala di bawah berjatuhan satu demi satu, dapat dipastikan dengan kekuatan serangan seperti itu. Tidak akan butuh waktu lama bagi pasukan kavaleri serigala ini untuk menyerbu ke dasar tembok kota. Mari kita lihat pasukan Chen. Ketika melihat pasukan serigala mencapai lapangan tembak,
Chu Zengyi dengan tegas memberi perintah untuk menembak. Yang pertama menunjukkan kekuatannya adalah panah perak. Kali ini jumlah anak panah peraknya juga tidak banyak, hanya sekitar 2000. Anda hanya dapat menembak 20 kelompok pada satu waktu, dan paling banyak Anda hanya dapat menembak 100 kali. Namun efeknya langsung terasa. Setelah panah perak ditembakkan, benang perak tipis langsung menutupi area seluas 6 meter, dan 2 atau 3 prajurit kavaleri serigala langsung terpotong menjadi 2 oleh panah perak. Panah perak yang telah digunakan pada orang-orang Qiang sejak lama, pada saat ini, sekali lagi mendapatkan bonus kekuatan yang mengerikan pada para penunggang serigala perbatasan utara ini. Setelah banyak penunggang serigala bergegas melewatinya, tubuh mereka langsung terbelah menjadi beberapa bagian, tidak hanya manusia, tetapi juga serigala raksasa. Dari atas tembok kota-kota Yanyun, terlihat lebih dari 90% pasukan terdepan penunggang serigala yang menyerbu dari sisi kiri telah terbunuh. Mayat manusia dan mayat serigala saling bertautan, darah dan bagian tubuh berserakan di tanah, membuat kulit kepala terasa geli. Apa yang terjadi? Zhou Heng menatapnya dengan mata terbelalak, tak percaya. Meskipun dia telah berada di medan perang selama lebih dari 20 tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Dia tahu itu adalah senjata pasukan Chen, tapi senjata macam apa yang bisa membunuh musuh dalam jumlah besar. Terlebih lagi, ia memotong tubuh musuh menjadi 2 bagian. Kekuatan mengerikan ini sungguh cukup untuk membuat kulit kepala seseorang geli. Bukan hanya Zhou Heng, tetapi Chu Lianyi juga terkejut. Dia menatap dengan heran ke arah busur 8 ekor sapi berbentuk khusus dan prajurit keluarga Chen yang sudah mulai mengisi gelombang anak panah kedua. Dia sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan ada senjata seperti itu di dunia? Dibandingkan dengan anak panah perak milik pasukan keluarga Chen, senjata milik pasukan harimau darah miliknya sangat terbelakang. Ini disebut panah benang perak, senjata baru yang diproduksi oleh pabrik militer tentara keluarga Chen kami. Suamiku berkata bahwa kekuatan benda kecil ini hanya sedikit kuat di awal. Tampaknya itu benar, soalnya, hanya lapisan pertama kavaleri serigala yang terbunuh, dan baris kedua di belakang hanya terjerat. Kekuatan membunuhnya memang terbatas. Luo Sanshan menjelaskan dengan rendah hati, namun ekspresi bangga di wajahnya itu tidak ada hubungannya dengan kerendahan hati. Oke. Berkat penjelasannya, Chu Lianyi dan yang lainnya melihat bahwa kekuatan anak panah perak itu tidak hanya untuk membunuh pasukan serigala di barisan pertama. Orang-orang di barisan kedua di belakang juga terjerat oleh benang perak itu. Meskipun mereka tidak terpotong seperti orang-orang di barisan pertama, mereka juga terjerat di kaki atau tubuh serigala, menyebabkan tubuh mereka langsung jatuh ke tanah. Semakin keras mereka berusaha, semakin erat benang perak itu. Beberapa orang berhasil menghentikan serigala raksasa mereka, tetapi lebih banyak orang yang terjerat dengan serigala raksasa mereka. Di bawah rasa takut akan rasa sakit yang menyengat, serigala raksasa terus berjuang, dan benang perak tidak hanya mencekik tubuh mereka dengan ganas, tetapi juga mencekik banyak tuan mereka hingga mati. Dalam keadaan seperti itu, hanya sekitar selusin prajurit kavaleri serigala di barisan pertama yang cukup beruntung untuk lolos dari pengepungan anak panah perak. Kemudian gelombang kedua hujan panah terus melepaskan kekuatannya. Apa-apaan senjata ini? Kenapa bisa sekuat ini? Melihat pasukan kavalerinya sendiri dihabisi dalam jumlah besar bahkan sebelum mereka sempat mendekat, serigala berbintik merah merasakan kulit kepalanya kesemutan. Tak seorang pun memiliki anak panah perak, siapa sangka kalau mereka begitu kuat. Gelombang panah kedua membawa serta sekelompok besar kavaleri serigala. Para penunggang serigala itu tahu bahwa musuh sangat kuat, maka mereka segera mengarahkan serigala-serigala raksasa mereka ke atas kepala para prajurit, mencoba untuk menyerbu dengan kecepatan lebih cepat. Namun, beberapa orang terjerat oleh anak panah perak saat melompat di udara, atau langsung terpotong, dan ketika mereka jatuh, mereka menjadi beberapa potong mayat. Darah memercik setinggi beberapa meter pada saat jatuh, yang sangat spektakuler untuk dilihat. Wajah Ye Zhan dan Ling Fei menjadi gelap. Kavaleri serigala dari pihak mereka telah bergegas ke tembok kota dan mulai membantai para prajurit. Kekuatan anak panah perak itu begitu kuat sehingga Ye Zhan dan yang lainnya merasa takut. Di bawah serangan gelombang anak panah perak, barisan demi barisan penunggang serigala tumbang. Meskipun ada beberapa yang lolos, sebagian besarnya berubah menjadi mayat. Menunduk dari tembok kota, para penunggang serigala itu jatuh ke tanah dengan tertib, ada yang menjadi mayat,
ada yang terluka, badan mereka teriris-iris oleh anak panah perak, dan mereka menjerit kesakitan. Para prajurit yang terluka tergeletak dalam barisan yang rapi, sungguh mengejutkan. Ketika 30 kelompok anak panah perak telah ditembakkan, lebih dari 5 atau 600 prajurit kavaleri serigala telah terbunuh atau terluka, dan prajurit kavaleri serigala di sisi ini tidak berani lagi menyerang. Pada saat ini, Chen Ce memerintahkan anak panah perak untuk diganti. Ketika serigala berbintik merah melihat bahwa putaran baru anak panah perak telah berhenti, dia langsung gembira, mereka tidak memiliki senjata mengerikan seperti itu lagi. Saudara-saudara, bunuh mereka, manfaatkan kesempatan ini, bunuh mereka, panjat tembok kota dan rebut senjata ini untukku. Ketika kavaleri serigala lainnya mendengar bahwa senjata mengerikan ini tidak ada lagi, mereka tiba-tiba merasa baik-baik saja lagi. Jadi 2000 kavaleri lainnya dimobilisasi oleh serigala merah dan menyerang ke arah tembok kota sebelah kiri. Saat ini ada 2000 orang, terbagi oleh tembok kota di kedua sisi. Namun kini, ada 2000 orang, yang langsung menuju tembok kota yang dijaga oleh pasukan keluarga Chen di sebelah kiri. Untuk sesaat, pasukan Harimau Darah tidak dapat membedakan siapa pasukan utama dan siapa pasukan pembantu. Bab 587. Apakah tentara Harimau Darah kuat? Tentu saja mereka kuat. Fakta bahwa mereka menjaga perbatasan utara dan menempatkan pasukan kavaleri serigala yang kuat di luar perbatasan utara membuktikan kekuatan dan kegigihan pasukan Harimau Darah. Jika 3 pasukan dalam negeri lainnya adalah mereka mungkin sudah mundur sejak lama. Pasukan Macan Darah mempunyai kebanggaan tersendiri, tetapi bila kebanggaan ini dibandingkan dengan senjata unggul milik pasukan keluarga Chen, yang tersisa hanyalah rasa iri. Dan ketika mereka melihat lebih banyak pasukan kavaleri serigala menyerbu ke arah tembok kota yang dijaga oleh pasukan keluarga Chen, semua orang tidak dapat menahan rasa khawatir terhadap pasukan keluarga Chen. Tidak seorang pun yakin apakah pasukan keluarga Chen dapat bertahan menghadapi serangan seperti itu. Jumlah prajurit kavaleri serigala yang baru saja berhasil lolos dari kekuatan panah perak tidak banyak, tetapi jumlahnya lebih dari 100. Mereka sudah mulai memanjat tembok kota. Serigala-serigala raksasa ini masih sangat menakutkan. Mereka memiliki tubuh sebesar kuda, tetapi tetap memiliki sosok yang lincah. Mereka dapat melompat lebih dari 10 meter, dan bahkan dapat melompat hingga sekitar setengah dari tembok kota. Mereka sangat kuat dan cakar mereka sangat tajam, dan bahkan dapat meninggalkan bekas cakar dengan kedalaman yang bervariasi pada tembok kota. Namun, sebelum mereka sempat menunjukkan sedikit pun kekuatan mereka, para prajurit keluarga Chen di tembok kota menjulurkan kepala mereka. Jumlah mereka tidak banyak, hanya beberapa lusin saja. Mereka mengarahkan busur silang mereka ke serigala raksasa yang menyerbu, lalu menarik pelatuknya. Wus, wus, wus. Setelah rentetan anak panah yang bertubi-tubi, serigala-serigala raksasa yang baru saja melompat dengan dahsyat itu pun jatuh terguling-guling dan menghantam tembok kota. Dalam waktu kurang dari 3 menit, semua lebih dari 100 penunggang serigala yang bergegas ke tepi tembok kota tersapu bersih. Akan tetapi, bagi seluruh pasukan, ini hanyalah episode kecil. Lebih banyak penunggang serigala telah menyerbu, dan bahkan serigala bintik merah tidak berpikir bahwa ratusan serigala raksasa yang menyerbu tembok kota dapat memainkan peran apapun. Lagi pula, begitu banyak prajurit kavaleri serigala yang tewas di bawah panah-panah orang-orang ini kemarin. Serigala berbintik merah sangat menyadari anak panah dari pasukan keluarga Chen. Dia tahu betapa kuatnya panah-panah ini, dan dia telah membuat rencana untuk mengirim beberapa saudaranya untuk ditembak mati. Namun, ia juga menegaskan bahwa pasukan keluarga Chen tidak mungkin memiliki banyak anak panah semacam ini, dan alasannya sangat memadai. Anak panah semacam ini sulit dibuat, dan tidak ada bahan baku di daerah itu, jadi pasukan keluarga Chen pasti mengangkutnya dari tempat lain. Namun, meskipun benda semacam ini ada di tempat lain, tidak mungkin ada di mana-mana, bukan? Selain itu, transportasi juga merepotkan, sehingga mereka menegaskan bahwa pasukan keluarga Chen tidak akan memiliki banyak anak panah yang tersedia. Jumlahnya tidak banyak, hanya 200.000 anak panah. Akan merepotkan jika semuanya ditembakkan. Gelombang serangan kedua pun dimulai. Chen Ce mengeluarkan segenggam kismis dari suatu tempat dan memakannya dengan gembira sambil menunggu gelombang kedua panah peledak itu bereaksi. Chu Zengyi masih sangat sabar.
Ia menunggu hingga gelombang kedua kavaleri serigala mendekat sebelum ia memerintahkan anak panah peledak ditembakkan. Anak panah tebal itu dibungkus dalam bungkusan yang berat, dan sumbu pada bungkusan itu terbakar. Ketika anak panah peledak itu terbang di atas kavaleri serigala, mereka mulai menunjukkan kekuatannya. Anak panah peledak itu memiliki kekuatan yang mengerikan dan meledak dengan suara keras. Chen Ce segera berbaring. Meskipun jaraknya cukup jauh, apa yang akan dia lakukan jika peluru nyasar terbang kembali? Fakta telah membuktikan bahwa Chen Ce hanya berpikir berlebihan. Beberapa anak panah peledak, yang datang dalam kelompok 20, meledak seperti petasan selama perayaan Tahun Baru. Lembaran besi dan manik-manik besi yang mereka bawa mulai menunjukkan kekuatannya, terbang ke segala arah dengan kecepatan yang sangat mengerikan, membunuh dewa jika mereka bertemu dengannya, dan membunuh hantu jika mereka bertemu dengannya. Daging dan darah para penunggang serigala itu tidak cukup untuk menahan kekuatan senjata-senjata ini. Dimulai dari atas kepala mereka, gumpalan-gumpalan besi yang meledak menembus ke dalam tubuh para penunggang serigala, melubangi manusia dan serigala-serigala itu. Panah peledak yang bahkan lebih mengerikan daripada panah perak yang menjatuhkan banyak orang muncul. Disertai ledakan besar, semakin banyak orang jatuh. Bahkan orang-orang yang berada lebih dari 10 meter pun terkena dampaknya. Meskipun mereka mungkin tidak terbunuh secara langsung, ada banyak sekali luka. Kekuatan dan ledakan dahsyat itu mengejutkan orang-orang di dalam dan luar kota. Apa yang membuat suara keras seperti itu? His! Apa yang dilakukan pasukan keluarga Chen? Mengapa sejumlah besar kavaleri serigala tumbang lagi? Senjata macam apa ini? Kenapa begitu mengerikan? Pasukan harimau darah di tembok kota dapat melihat dengan jelas bahwa para penunggang serigala yang terkena ledakan itu jatuh melingkar. Mereka yang berada di tengah lingkaran tidak akan pernah berdiri lagi dan mereka mati berulang kali. Meskipun prajurit kavaleri serigala di pinggiran tidak sepenuhnya mati, mereka juga terluka parah, menyemburkan buih darah, dan terhuyung-huyung serta tidak dapat berdiri. Sial, sial, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Bagaimana bisa ada senjata seperti itu? Apa-apaan senjata ini? Dari mana orang-orang ini datang? Bagaimana mereka bisa punya senjata yang mengerikan seperti itu? Serigala berbintik merah itu berubah menjadi 100.000 pertanyaan mengapa. Kekuatan anak panah peledak itu semakin mengejutkannya, terutama karena ledakan keras yang membuat banyak serigala raksasa ketakutan. Mereka yang tidak lari pun mulai gemetar ketakutan. Beberapa serigala raksasa bahkan mulai gemetar ketakutan dan membutuhkan penghiburan terus-menerus dari pemiliknya untuk mendapatkan kembali keberanian mereka. Panah peledak kedua ditembakkan, dengan bau dan ledakan yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, panah peledak juga merenggut banyak nyawa. Namun, itu tidak seburuk gelombang pertama. Setidaknya para penunggang serigala tidak lagi berkumpul bersama. Naluri mereka membuat mereka terpisah, sehingga banyak dari mereka yang selamat dari serangan senjata kedua. Di atas menara, Zhou Heng menunjuk ke arah anak panah peledak yang telah membunuh dan melukai banyak prajurit kavaleri serigala, dan bertanya dengan gugup dan ramah, "Lian Yi, ini dilakukan oleh orangmu. Ini, mengapa aku belum pernah mendengarmu mengatakan bahwa kamu memiliki orang yang begitu kuat sebelumnya?" Chu Lianyi sangat terkejut hingga kulit kepalanya mulai mati rasa. Bagaimana dia bisa tahu? Dia hanya menjawab tanpa sadar, "Dia adalah suamiku." Ah, si pemburu itu. Bukankah dia orang biasa? Dia hanya pemburu yang berani. Bagaimana dia bisa memiliki senjata sekuat itu? Zhou Heng juga terkejut. Bukan rahasia lagi di antara para eksekutif senior itu bahwa Chu Lianyi telah menikah dan ditindas oleh suami pemburunya. Chu Lianyi mengangguk sambil tersenyum masam, tetapi Zhou Tai dengan gembira memberitahu paman keduanya, "Paman kedua, ini adalah panah peledak. Bukankah ini kuat? Ini adalah harta karun pasukan keluarga Chen. Ini seharusnya menjadi yang kedua kalinya digunakan. Terakhir kali digunakan saat menghadapi 60.000 orang Qiang yang menyerang tembok kota. Wow, orang Qiang tidak dapat menghentikannya, dan pasukan kavaleri serigala ini juga tidak dapat menghentikannya. Hahaha, sangat keren, sangat tampan, siapa lagi kalau bukan dia, itu adalah pasukan keluarga Chen, itu adalah Chen Ce, hahaha." Zhou Tai tampaknya bahkan lebih bangga daripada pasukan Chen. Dia tertawa dan memberitahu paman keduanya dan Chu Lianyi tentang catatan panah peledak yang membunuh orang Qiang. Zhou Heng tercengang, baru saat itulah dia menyadari tingkat pasukan yang lebih dari 1.000 orang ini. "Zhou Heng,
yang awalnya tidak memiliki harapan untuk menyelamatkan saudaranya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai memiliki beberapa ide. Tetapi dia tidak punya waktu untuk membicarakan hal ini, lagi pula, dia harus mempertahankan kotanya terlebih dahulu. Hampir tidak ada yang memperhatikan situasi pertempuran Ye Zhan dan Ling Fei. Kavaleri serigala telah mencapai dasar menara kota. Para prajurit di menara itu sedang menuangkan minyak tanah. Api segera membakar kavaleri serigala dan membuat mereka menjerit. Dulu, pemandangan seperti ini pasti menarik perhatian banyak orang. Tetapi hari ini, bahkan serigala berbintik merah di markas besar kavaleri serigala tidak memperhatikan sisi ini. Serigala hantu dan serigala darah yang menerima berita tersebut dan bergegas datang untuk menyaksikan keseruan tersebut, menatap ke arah anak panah yang meledak itu dengan takjub dan terus bertanya kepada serigala berbintik merah. Apa-apaan ini? Kenapa bisa sekuat ini? Hanya dengan satu anak panah dari orang terkutuk ini, beberapa prajurit kita akan terbunuh atau terluka, atau bahkan puluhan dari mereka. Bukankah kekuatan ini terlalu mengerikan? Serigala berbintik merah itu melotot marah ke arah mereka. Bagaimana aku tahu? Sial, gelombang ini kerugian besar. Prajuritku terbunuh bahkan sebelum mereka menyentuh tembok kota. Sial. Serigala berbintik merah itu sangat marah hingga hampir muntah darah. Ia tidak punya pilihan selain melihat saudara-saudaranya mati. Dalam situasi ini, mungkin saja kerugian dapat dihentikan tepat waktu, tetapi saat ini kelima suku lainnya sedang mengepung dan menekan sisa-sisa pasukan Pangeran Ji. Jika ketiga suku tersebut tidak mengambil alih kota Yanyun, mereka akan tampak tidak kompeten. Serang lagi, habisi daya tembak mereka. Sekarang, serigala bintik merah hanya bisa berdoa agar pasukan keluarga Chen tidak memiliki terlalu banyak stok panah peledak, jika tidak, jumlah orang mereka tidak akan cukup. Dihadapkan dengan senjata-senjata yang dahsyat, kekuatan manusia, bahkan serigala raksasa yang perkasa, tampak tidak berarti. Sekalipun serigala-serigala raksasa itu meraung bersama-sama, itu tidak sebanding dengan ledakan satu anak panah peledak. Hampir semua penunggang serigala memiliki bayangan di atas kepala mereka. Tidak seorang pun bisa tetap tenang di depan anak panah peledak. Bab 588. Mereka semua rubah berusia 1000 tahun, mereka tidak bisa memainkan cerita aneh seperti di cerita film. Meskipun para penunggang serigala tahu bahwa panah peledak itu sangat kuat dan mereka bisa mati jika terus maju, tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menyerang. Perintah militer seberat gunung. Begitu perintah diberikan, kita harus maju dan membunuh musuh. Meskipun itu berarti menghadapi gunung pedang dan lautan api. Disiplin para penunggang serigala masih sangat ketat. Bahkan penunggang serigala yang paling biasa pun tahu aturan besi ini, jadi mereka hanya bisa menyerang, serang, dan serang. Pasukan kavaleri serigala yang hilang terus-menerus diisi ulang, dan 2000 pasukan tambahan dengan cepat dikerahkan, tetapi di bawah gelombang demi gelombang panah peledak, kerugiannya makin meningkat. 100 orang, 200 orang, 300 orang, 500 orang, 1000 orang. Ketika panah peledak berhenti meledak, lebih dari separuh dari 2000 penunggang serigala telah terbunuh, dengan setidaknya 1000 orang tewas. Ini adalah prestasi yang membuat serigala berbintik merah berdarah. Bersama dengan lebih dari 1000 orang yang hilang sebelumnya, 2000 prajurit kavaleri serigala telah jatuh selamanya. Mayat-mayat di tanah di luar kota Yanyun ditumpuk setinggi 2 meter di beberapa tempat. Beberapa serigala raksasa dan prajurit kavaleri yang belum mati melolong, menambah suasana sedih di medan perang. Di sisi lain, suasana di tembok kota sangat bagus. Bahkan Chen Ce hampir menyanyikan, "Good days are coming." Dia melihat situasi pertempuran di pihak pasukan Harimau Darah dan mendapati bahwa situasinya sangat menegangkan. Bahkan ada beberapa serigala raksasa yang kuat melompat ke tembok kota. Meskipun mereka segera ditangani, mereka masih tampak sangat terdesak. Ini benar-benar berbeda dari suasana di pihak pasukan tentara Chen Jiajun. Bahkan sekarang para prajurit pasukan Chen masih bisa menyempatkan diri untuk minum air, buang air kecil, dan sebagainya. Kavaleri serigala di luar kota menderita banyak korban, tetapi mereka tetap terus menyerang ke depan. Namun, mereka sudah lama melupakan alasan serangan awal mereka. Anda tahu, serangan awal mereka adalah untuk menangkap Culianyi hidup-hidup. Namun kini, saat berhadapan dengan kekuatan anak panah perak dan anak panah peledak, mereka telah lama melupakan impian awal mereka.
Impian mereka telah berubah menjadi keinginan untuk memanjat tembok kota dan menggunakan sisa tenaga mereka untuk menghadapi para pemanah mengerikan di sana. Namun, semua itu kini telah menjadi kemewahan. Ketika panah peledak berhenti meledak, mereka pikir mereka melihat harapan, terutama ketika sebagian pasukan kavaleri serigala telah mencapai dasar tembok kota. Orang-orang ini sangat terkejut. Mereka tidak punya senjata lagi. Hebat sekali. Hahaha, kesempatan kita datang. Saudara-saudara, maju terus. Naiklah ke menara dan bertarunglah dalam pertempuran jarak dekat. Keunggulan kita akan terungkap. Bunuh mereka. Para penunggang serigala tahu bagaimana menghibur diri mereka sendiri. Semakin banyak orang bergegas ke dasar tembok kota. Pada saat ini, beberapa orang memperhatikan bahwa orang-orang di tembok kota menjatuhkan beberapa benda seukuran kepalan tangan dengan gagang kayu. Benda ini jatuh ke kerumunan, dan beberapa serigala raksasa bahkan mendekatinya dengan rasa ingin tahu untuk mengendusnya. Benda itu terbuat dari besi, dan baunya seperti belerang. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan yang lebih dahsyat terjadi di dasar tembok kota. Serigala-serigala raksasa itu hancur berkeping-keping, dan sisa-sisa ledakan itu bahkan mengenai puncak tembok kota. Ledakan yang dahsyat dan meluas itu menyebabkan tembok kota berguncang 3 kali, dan beberapa area yang sudah rusak pun retak. Sialan, jangan terlalu dekat, menjauhlah. Akan sangat lucu jika kota ini tidak dihancurkan oleh para penunggang serigala, tetapi diledakkan oleh orang-orang kita sendiri. Chen Ce segera memberi perintah, meminta para bajingan itu untuk melemparkan granat lebih jauh. Para prajurit yang baru saja melempar granat juga terkejut, jadi mereka segera melemparkan granat baru itu lebih jauh. Tidak banyak granat, hanya 200. Kali ini, Chen Ce ingin membuka mata semua orang sambil menguji senjatanya. Bagaimanapun juga, kekuatan senjata diukur. Jelas, granat ini sangat kuat, terutama saat meledak di bawah tembok kota tadi. Wah, granat itu menewaskan sedikitnya ratusan serigala raksasa. Beberapa serigala raksasa yang penasaran bahkan mendekat untuk menciumnya, dan hasilnya tentu saja kepala mereka meledak. Kekuatan senjata api putaran baru ini tidak seseram anak panah perak dan anak panah peledak. Bukan berarti senjata ini tidak kuat, tetapi lebih karena semua orang sudah tidak peduli lagi dengan senjata ini. Pertempuran masih berlangsung, dan perang yang menegangkan menjadi sedikit aneh dengan bergabungnya pasukan Chen. Si pembuat onar ini secara langsung mengganggu pertempuran rutin. Granat-granat itu segera habis, dan hanya sepertiga dari anak panah peledak yang tersisa. Anak panah perak telah melepaskan sebagian kekuatannya, dan tersisa sekitar setengahnya. Chen Ce kemudian memerintahkan untuk menghentikan penggunaan senjata berkekuatan tinggi ini. Selanjutnya, babak baru pertunjukan akan dimulai. Ayo, ikuti rencananya. Chen Ce memerintahkan anak buahnya membersihkan ruang terbuka, dan kemudian menggunakan 2 granat untuk meledakkan satu bagian tembok kota. Dalam sekejap, sebuah lubang besar terlempar keluar dari tembok kota. Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Zhou Heng bingung dan juga mulai marah, karena ini adalah kota Yanyun, dan orang ini Chen Ce benar-benar mengambil inisiatif untuk membuat celah di kota itu. Sekarang celah ini sudah muncul, dengan kemampuan melompat serigala raksasa, mereka bisa dengan mudah melompat asalkan mendekat. Selama serigala raksasa memasuki kota, kekuatan penghancur mereka akan sangat mengerikan. Chu Lianyi tidak menyangka Chen Ce akan melakukan ini, tetapi dia tetap sangat mempercayai Chen Ce. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia melakukan ini, dia pasti punya alasan tersendiri untuk melakukannya. Zhou Heng tidak bisa berkata apa-apa, dia pikir mereka berdua tampaknya saling percaya, tetapi ini adalah perang, bukan lelucon. Medan perang yang sengit tidak memberi Zhou Heng waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pada saat yang sama, serigala hantu adalah orang pertama yang menyadarinya. Lihat, ada ledakan di menara mereka. Apa yang terjadi? Ada celah. Serigala berbintik merah itu melihat lebih dekat dan kemudian menjadi gembira. Hahaha, Tuhan menolongku. Seharusnya mereka tidak berhati-hati dalam operasi dan menyebabkan senjata mereka yang kuat meledak, kan? Hahaha, aku tidak menyangka mereka akan berakhir seperti ini. Dengan cara ini, serigala raksasa kita dapat melompat dengan mudah. Saudara-saudara, dengarkan perintahku, bunuh mereka. Yang pertama mencapai tembok kota akan diberi hadiah 10 wanita cantik dari dinasti Zhou Agung. Tentu saja akan ada orang-orang pemberani ketika ada hadiah besar.
Saat serigala berbintik merah meraung seperti itu, anak buahnya langsung melolong. Salah satu wakil jenderal serigala berbintik merah tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Wakil jenderal itu menunggangi serigala hitam yang lebih tinggi dan kekar, yaitu Raja Serigala Hitam. Serigala itu lebih tinggi dan lebih kuat dari kuda dewasa, dan memiliki tubuh yang lebih panjang. Wakil jenderal itu tingginya sekitar 1,8 meter dan beratnya lebih dari 200 kg. Dengan menunggangi Raja Serigala Hitam, serigala itu dapat dengan mudah menyerbu ke depan bersama wakil jenderal. Setiap lompatan menempuh jarak lebih dari 10 meter. Kemampuan lompatannya luar biasa, dan ia mencapai dasar tembok kota hanya dalam beberapa lompatan. Yang lebih mengejutkan sang wakil jenderal adalah musuh tampaknya telah kehabisan senjata. Awalnya ia membawa perisai kayu, tetapi sama sekali tidak berguna. Ia berhasil membunuh dan mencapai dasar tembok kota, lalu dengan teriakan, Raja Serigala Hitam berhasil melompat bersama sang wakil jenderal. Ada tembok pembatas setinggi 1,6 meter yang hilang, dan hampir 1 meter dinding bawahnya hilang, sehingga tingginya langsung berkurang hampir 3 meter. Menara seperti itu sangat mudah dinaiki Raja Serigala Hitam, dan dia langsung melompat ke atas. Setelah kasusnya berhasil, para penunggang serigala di belakang juga menyerbu maju sambil berteriak. Wakil jenderal yang melompat ke tembok kota itu terkejut karena setelah ia melompat, tidak ada tentara yang bergegas mengepungnya, dan tidak ada senjata yang ditembakkan ke arahnya. Sebaliknya, seorang wanita cantik datang ke arahnya sambil tersenyum. Wakil jenderal itu mengenali wanita ini. Dia adalah salah satu dari 2 wanita cantik yang dipeluk Chen Ce sebelum perang, menarik kebencian semua orang. Si cantik ini sama sekali tidak berdaya dan tidak membawa senjata apapun, tetapi dia hanya berjalan begitu saja dengan senyum yang sangat ramah di wajahnya. Wakil jenderal itu sangat gembira, hahaha, aku tidak menyangka kalian berdua begitu sopan. Kalian berdua memberiku kecantikan ketika aku tiba di sini, kan? Kalau begitu aku akan menerimanya tanpa ragu. Prajurit keluarga Chen lainnya menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Mereka bahkan tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Mereka bahkan tidak mengarahkan anak panah ke arahnya, tetapi terus menembak. Hal ini mengejutkan wakil jenderal, dan dia juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bab 589. Wakil jenderal itu tidak tahu betapa hebatnya Luo Sanshan. Dia juga tidak tahu ancaman apa yang ditimbulkan oleh gadis cantik jelita itu. Namun, ia tahu pasti ada yang salah. Tidak ada orang lain yang peduli padanya, tetapi seorang gadis cantik yang tersenyum menghampirinya, jadi pasti ada sesuatu yang tidak terduga. Wakil jenderal itu segera mengambil pedang Uzi miliknya dan menunggangi Raja Serigala Hitam menuju si cantik kecil itu. Apapun yang kalian rencanakan, selama aku mencincang kalian semua menjadi beberapa bagian, aku akan melihat apa lagi yang bisa kalian lakukan. Jaraknya sangat dekat, kurang dari 10 meter. Wakil jenderal itu yakin bahwa Raja Serigala Hitam akan dapat melompat di detik berikutnya, dan kemudian dia dapat menyandera si cantik. Dengan sandera di tangannya, dia dapat membiarkan lebih banyak saudara datang untuk membunuhnya. Betapapun bagusnya idenya, pada kenyataannya, itu sama sekali berbeda dari apa yang dipikirkannya. Luo Sanshan mengulurkan tangannya dan menyentuh Raja Serigala Hitam di udara. Raja Serigala Hitam tampak membeku dan tidak bergerak sama sekali meskipun ada perintah wakil jenderal. Wakil jenderal akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Serigala raksasa ini, yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari 10 tahun dan telah sepenuhnya menyatu dengannya, menjadi manusia serigala, ternyata tidak mematuhi perintahnya. Biasanya, dia bahkan tidak perlu berbicara. Dia hanya perlu menggunakan kakinya, dan serigala raksasa itu akan tahu ke arah mana harus berlari, apakah akan melompat, berjalan, atau menggigit. Semua ini ditransmisikan ke tubuh serigala raksasa hanya dengan sedikit gerakan wakil jenderal. Tetapi sekarang, dia telah dengan jelas memberikan perintah untuk menyerang, tetapi serigala raksasa di bawah selangkangannya tidak bergerak sama sekali. Apa yang terjadi? Wakil jenderal itu menundukkan kepalanya dan menatap teman lamanya dengan heran. Pada saat ini, Luo Sanshan menjentikkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali. Sekarang, bunuh manusia yang memperbudakmu di punggungmu itu." Raja Serigala Hitam meraung, tiba-tiba berbalik, menggigit kaki wakil jenderal, dan melemparkannya. Wakil jenderal itu terlempar dengan keras ke tanah, menyebabkan luka dalam. Ia memuntahkan seteguk darah,
lalu mulai batuk karena takut. Ia mengecilkan lehernya dan menatap dengan takut pada teman yang telah bersamanya siang dan malam. Mata Raja Serigala Hitam tampak aneh saat ini, dan geraman pelan keluar dari tenggorokannya, yang merupakan suara yang akan dibuatnya saat menghadapi mangsa. Wakil Jenderal itu bingung, dan dia berteriak panik, "Apakah kamu gila? Akulah tuanmu." Ia mengira tunggangannya hanya bertingkah aneh untuk sementara waktu, dan ia bisa mengubah pikirannya hanya dengan omelan. Namun, kenyataannya benar-benar berbeda. Raja Serigala Hitam sama sekali tidak ragu-ragu. Ia bergegas maju dan menggigit tubuh Wakil Jenderal itu dengan ganas. Ia menggelengkan kepalanya dengan liar dan langsung merobek setengah dari tubuh Wakil Jenderal itu. Wakil Jenderal itu belum mati. Dia menatap peliharaan yang dikenalnya namun aneh ini dengan ketakutan. Dia bergumam dalam ketakutan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak tahu mengapa ini terjadi. Inilah hal yang menakutkan tentang Luo Shanshan. Begitu dia memberi perintah, Raja Serigala Hitam tidak akan lagi menuruti perintah majikannya, yang telah hidup bersamanya siang dan malam selama lebih dari 10 tahun, tetapi akan sepenuhnya mematuhi perintah Luo Shanshan 100%. Karena perintah Luo Shanshan adalah untuk membunuh manusia yang memperbudaknya, Raja Serigala Hitam tidak akan ragu sama sekali dan akan mulai melaksanakan perintah itu secara langsung. Serigala itu merobek sebagian tubuh Wakil Jenderal dan melemparkannya ke samping, lalu melangkah maju lagi, menginjak perut Wakil Jenderal dengan satu cakar, dan menggigit kepalanya. Dengan sekali hentakan, tubuh Wakil Jenderal menjadi rentan terhadap gigi tajam serigala raksasa itu dan terbelah dua. Semua orang di pasukan Chen sudah terbiasa dengan hal itu. Di kejauhan, di tembok kota, Zhou Heng yang telah bersiap untuk datang dan membantu ketika dia melihat Raja Serigala Hitam besar melompat turun, dihentikan oleh Culianyi karena dia telah melihat Luo Shanshan datang untuk membantu. "Apa yang kau tunggu? Hei, apakah gadis kecil itu gila? Apa yang akan dia lakukan? Dia adalah Raja Serigala Hitam, hewan terkuat yang kedua setelah Serigala Putih. Dia hanya membutuhkan satu cakar untuk mencabik-cabiknya. Apa yang akan dia lakukan dengan bergegas?" Zhou Heng bingung dan cemas pada saat yang sama. Sungguh tak pantas jika gadis secantik itu dicakar oleh Raja Serigala Hitam. "Paman, jangan cemas. Perhatikan saja penampilan Nona Luo dengan saksama. Pasti akan mengejutkanmu." Zhou Tai telah melihat betapa hebatnya Luo Shanshan. Saat itu, gajah raksasa dan badak raksasa dari Raja Qiang Hetian sangat kuat, bukan? Bukankah Luo Shanshan yang mengendalikannya setiap menit? Sekarang tidak ada tanda-tanda gajah raksasa di tembok kota, dan bahkan 3 harimau pun tidak datang. Zhou Tai telah menyadari apa yang akan dilakukan Luo Shanshan. Dia mengepalkan tangannya dengan gugup dan menatap Luo Shanshan dengan penuh harap. Selain pasukan Chen, Zhou Tai adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui nilai strategis Luo Shanshan. Selama Luo Shanshan ada di sini, maka semua pasukan kavaleri serigala ini, tidak peduli berapa banyak yang datang, hanya datang untuk menjadi makanan. Zhou Tai bahkan bertanya-tanya mengapa para penunggang serigala yang malang ini harus menunggangi serigala. Jika mereka memanjat sendiri, Luo Shanshan tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Tapi mereka datang ke sini dengan menunggangi serigala, itu menarik. Seperti yang diduga Zhou Tai, Raja Serigala Hitam dikendalikan langsung oleh Luo Shanshan, dan kemudian serigala raksasa itu membunuh temannya yang telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun tanpa ragu-ragu. Ketika Zhou Heng melihat Raja Serigala Hitam mencabik-cabik Wakil Jenderal, otak komputernya tiba-tiba mogok. Saat Culianyi menghirup udara dingin, dia segera menyadari betapa berharganya gadis bernama Luo Shanshan. Tidak heran suamiku membawa mereka ke sini. Yao Er adalah pengawal pribadinya, tetapi Shanshan adalah mimpi buruk seluruh kavaleri Serigala Utara. Mampu membiarkan serigala raksasa memberontak secara langsung sama saja dengan memotong kayu bakar dari bawah kuali, dan itu akan mengakhiri kehidupan kavaleri serigala ini. Culianyi mulai bersemangat. Dia sudah bisa meramalkan nasib para penunggang serigala ini. Ye Zhan dan Ling Fei yang juga menyadari kejadian ini pun menjadi sangat ketakutan hingga tangan mereka mulai gemetar. Mereka tidak mengerti mengapa Raja Serigala Hitam tiba-tiba memberontak. Mereka tahu ini mungkin ada hubungannya dengan Luo Shanshan, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Mengapa Luo Shanshan, seorang wanita cantik yang tampaknya tidak memiliki hal baik apapun kecuali kecantikannya, dapat mengendalikan Raja Serigala Hitam.
Setelah membunuh wakil jenderal, Luo Shanshan tidak tinggal diam. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala besar yang diberikan Raja Serigala Hitam kepadanya untuk disanjung. Kemudian, dengan ujung jarinya, Raja Serigala Hitam dengan patuh mundur ke sudut dan duduk. Setelah melihat keberhasilan Luo Shanshan, Chu Zengyi dan Tong Dalei bekerja sama dan berhenti menembak. Lalu 3 kavaleri penunggang serigala pun datang. Mereka belum menyadari nasib wakil jenderal sebelumnya. Ketiga serigala raksasa ini tidak sebesar Raja Serigala Hitam, dan tubuh mereka jelas jauh lebih kecil, tetapi mereka memiliki pengalaman yang sama seperti Raja Serigala Hitam dan wakil jenderal tadi. Setelah mereka mendekati Luo Shanshan dalam jarak tertentu, mereka tampaknya telah memasuki wilayahnya. Luo Shanshan hanya membutuhkan komunikasi sederhana untuk mengendalikan serigala raksasa ini. Sebelum ketiga prajurit kavaleri itu menyadari apa yang terjadi, mereka diseret ke bawah oleh hewan-hewan tunggangan mereka dan digigit sampai mati hanya dalam beberapa gigitan. Para prajurit kavaleri ini tidak tahu sampai mereka meninggal mengapa rekan-rekan mereka, yang sangat dekat dengan kehidupan mereka, mengkhianati mereka. Mereka adalah serigala raksasa yang mereka kenal sejak kecil. Mereka tidak pernah menyangka bahwa serigala itu akan mengkhianati mereka tanpa ragu dan bahkan membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka meninggal dengan penyesalan. Namun, tidak ada yang peduli dengan perasaan mereka. Luo Shanshan memerintahkan serigala raksasa untuk membawa mayat-mayat itu dan melemparkannya ke dalam kota. Kemudian, serigala-serigala raksasa ini, seperti Raja Serigala Hitam, duduk patuh di sudut. Kemudian, babak baru proses dimulai. Semakin banyak penunggang serigala menyerbu tembok kota, dan dibunuh oleh serigala mereka sendiri sebelum mereka bisa bereaksi. Beberapa dari mereka cukup lincah untuk menghindar, tetapi tanpa serigala raksasa, para prajurit ini tidak dapat lagi menimbulkan masalah dan dengan mudah dibunuh oleh serigala raksasa yang dikomandoi Luo Shanshan. Para penunggang serigala di bawah tidak tahu apa yang terjadi di atas. Mereka hanya bergegas naik dengan penuh semangat. Meskipun tim di tembok kota tidak menunjukkan tanda-tanda panik, puluhan atau bahkan ratusan serigala raksasa telah bergegas naik dari depan, dan orang-orang di belakang mengira peluang mereka sangat besar. Jadi, cepatlah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lebih dari 500 serigala raksasa bergegas ke tembok kota bersama tuan mereka. Serigala berbintik merah, serigala hantu, dan serigala darah semuanya memandang dengan penuh semangat, berharap serigala raksasa yang menerjang maju dapat memberi mereka kejutan. Namun, tidak ada yang mengejutkan. Para penunggang serigala yang menyerbu ke depan bahkan tidak membuat cipratan air. Meskipun orang-orang di belakang juga bergegas maju, mereka sebenarnya tidak memberikan pengaruh apapun. Sebaliknya, mereka menghilang seperti banteng yang memasuki laut. Apa yang terjadi? Begitu banyak prajurit kavaleri serigala menyerbu, mengapa mereka tidak membunuh para pemanah di tembok kota? Ini tidak masuk akal. Serigala berbintik merah itu bingung. Jangankan 500 prajurit kavaleri serigala, bahkan jika mereka adalah 500 babi, mereka seharusnya dapat mengamuk di tembok kota. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh para pemanah ini, setidaknya mereka dapat menyebabkan kekacauan. Tapi hal itu tidak terjadi. Tidak ada keributan sama sekali. Para pemanah masih sangat tenang. Mereka tidak terpengaruh sama sekali dan terus menembak dan membunuh musuh selangkah demi selangkah. Meskipun mereka tidak lagi menggunakan senjata mengerikan itu, serigala berbintik merah dan yang lainnya merasa semakin aneh. Pertarungan ini, dari dalam hingga luar, dipenuhi dengan atmosfer aneh. Bersambung ke bab selanjutnya.